Assalamualaikum semuanya. Video ini akan membahas tentang sistem penglihatan yang beranggotakan Hafsa Az-Zahra dan Ikmah Ferliana. Yuk simak videonya. Sebelumnya pasti kalian sudah tahu kan, apa sih itu mata? Mata adalah suatu organ yang memberikan penglihatan bagi kita, sehingga memungkinkan kita mengenali dan mempelajari segala hal di dunia ini lebih baik dibanding empat indera lainnya. Misalnya sewaktu bekerja, membaca, menonton TV, menulis, menyetir mobil, dan sebagainya. Yang sudah dibahas sebelumnya, mata memungkinkan kita untuk melihat dan menerjemahkan apa yang kita lihat. Misalnya, bentuk warna dimensi dari suatu objek dengan memproses sinar atau bayangan yang masuk pada mata. Kita dapat melihat pada cahaya terang atau remang-remang, tapi kita tidak dapat melihat tanpa adanya cahaya atau sinar. Berikut merupakan struktur dari mata, yaitu terdiri dari alis mata, kelopak mata atau disebut juga dengan palpebra, bulu mata atau disebut eyelash, kelenjar air mata atau disebut aparatus lacrimalis yang memproduksi air mata. Air mata mengalir membasahi bagian depan mata dan disalurkan menuju rongga hidung melalui saluran yang disebut ductus nasolacrimalis. Bagian bola mata terdiri dari 3 lapis, yaitu yang pertama, tunica fibrosa yang terletak pada lapisan luar bola mata, yang kedua, tunica vascularis yang terletak pada lapisan tengah, yang ketiga, retina atau tunica nervosa, yaitu merupakan lapisan paling dalam dari bola mata. Tunica fibrosa terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, pada bagian belakang bola mata terdapat sklera atau yang dikenal dengan bagian putih mata, merupakan jaringan ikat fibrosa yang padat. Jaringan ini berada di seluruh dinding bola mata kecuali pada bagian anterior. Pada bagian posterior, jaringan ini sebagai jaringan saraf otak atau nervus opticus. Sklera berfungsi untuk membentuk bola mata dan melindungi bagian dalam mata. Yang kedua, pada bagian depan bola mata terdapat kornea. Nah, kornea merupakan selaput transparan yang tembus pandang dan tidak terdapat pembuluh darah yang berperan pada proses refraksi sinar. Tunica vascularis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, koroid, merupakan selaput tipis yang meliputi seluruh permukaan dalam sklera, banyak mengandung pembuluh darah dan memberikan zat makanan untuk retina. Yang kedua, corpus ciliaris, terdiri dari processor ciliaris, yang merupakan lipatan dari permukaan dalam corpus ciliaris untuk memproduksi cairan yang disebut aqueous humoris. Dan ada juga otot ciliaris, yaitu suatu otot polos yang mengubah bentuk lensa untuk pandangan dekat dan jauh. Yang ketiga, iris dapat kita lihat melalui kornea yang berbentuk bulat dan berwarna hitam, coklat, dan biru. Di tengah-tengah iris terdapat lubang hitam yang disebut pupil, yaitu lubang tempat masuknya sinar. Fungsi iris di sini untuk mengatur banyaknya sinar yang masuk ke rongga belakang dari mata. Pada bagian retina atau disebut juga dengan tunica nervosa, yaitu retina lapisan dalam mata meliputi bagian belakang mata dan berfungsi menangkap bayangan mata. Ada juga fovea centralis, bagian yang cekung dari bagian belakang mata. Pada macula lutea terletak di tengah-tengah bagian posterior mata. Jadi, macula lutea ini berperan pada sumbu pandang atau visual axis mata. Fovea centralis merupakan area untuk pandangan yang tajam. 3 lapisan saraf pada retina, yaitu yang pertama, lapisan fotoreseptor, yang kedua, lapisan bipolar, yang ketiga, lapisan ganglion. Pada lapisan fotoreseptor terdapat sel neuron fotoreseptor yang disebut rod dan cone. Rod yaitu menerima sinar atau bayangan hitam putih pada cahaya redup, dan cone menerima bayangan berwarna pada cahaya terang. Sel cone lebih banyak dan padat terdapat di fovea centralis. Nah, selain itu, bola mata dibagi menjadi 2 rongga. Yang pertama ada cavum posterior atau posterior cavity, yaitu rongga yang terletak di belakang lensa, yang berisi cairan bening seperti jeli atau yang biasa disebut corpus vitreus. Yang kedua ada cavum anterior atau anterior cavity, yaitu rongga yang terletak di depan lensa, berisi cairan jernih yang disebut aqueous humoris. Lalu, rongga ini akan dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama yaitu bilik anterior yang terletak di antara kornea dan iris, dan yang kedua yaitu bilik posterior yang terletak antara iris dan lensa.
Tahukah kamu bahwa diameter bola mata manusia hampir sama dari ukuran bola pingpong? Rata-rata diameter bola mata saat baru lahir akan mencapai sekitar 18 mm dari depan ke belakang, kemudian akan berkembang hingga mencapai sekitar 19,5 mm pada masa anak-anak, dan akan berlanjut sampai kira-kira 24-25 mm pada masa dewasa, yaitu yang berkisar dari 2/3 ukuran bola pingpong. Bola mata kita terletak pada rongga pelindung berbentuk wujud yang disebut vacuum orbitalis. Rongga mata ini diliputi lapisan lunak, jaringan lemak yang melindungi mata dan memungkinkan bola mata dapat mudah bergerak. Gerakan-gerakan tiap mata ini diatur oleh 3 pasang otot-otot yang terletak di luar bola mata. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai otot-otot pada bola mata. Terdapat 6 buah otot ekstraokuler yang menggerakkan bola mata, yaitu 1. Musculus rectus medialis menggerakkan bola mata ke arah hidung. 2. Musculus rectus external menggerakkan bola mata ke arah luar atau menjauhi hidung. Yang ketiga, musculus rectus superior, terutama menggerakkan bola mata ke arah atas. Selain itu, juga gerakan memutar bagian atas bola mata ke arah hidung. 4. Musculus rectus inferior, terutama menggerakkan bola mata ke arah bawah, juga memutar bagian atas bola mata menjauhi hidung. 5. Musculus obliquus superior, terutama memutar bagian atas bola mata ke arah hidung, juga menggerakkan mata ke bawah. 6. Musculus obliquus inferior, terutama memutar bagian atas bola mata menjauhi hidung, juga menggerakkan mata ke arah atas. Selain itu, juga terdapat otot-otot lain di sekitar mata, yaitu yang pertama ada musculus levator palpebra superior, terdapat pada kelopak mata atas yang berfungsi mengangkat kelopak mata ke atas. Yang kedua ada musculus orbicularis oculi, melingkari kelopak mata superior dan inferior yang berfungsi menutup mata pada antagonis musculus levator palpebra. Misalnya, cahaya dari suatu benda seperti pohon akan masuk ke mata pertama melalui kornea dan kemudian melalui pupil. Selanjutnya, sinar dikonvergensikan oleh lensa ke titik nodus tepat di belakang lensa. Pada titik ini, bayangan menjadi terbalik. Bayangan melanjutkan diri melalui humor vitreous sampai pada retina di tengah-tengah makula, tempat di mana bayangan menjadi jelas. Pada retina impuls, cahaya tadi diubah menjadi sinyal listrik dan kemudian dikirim melalui nodus opticus menuju ke lobus posterior dari otak yang menerjemahkan sinyal listrik ini sebagai gambar pandangan sebuah sinar atau cahaya dari senter tadi. Jika sinar atau bayangannya masuk dari objek yang jauh difokuskan sebelum mencapai bagian belakang mata, maka kesalahan refraksi mata ini dikenal dengan miopia atau rabun jauh. Jika sinar atau bayangan yang masuk dari objek jauh tidak difokuskan saat mencapai bagian belakang mata, kesalahan refraksi mata ini disebut hipermetropia atau rabun dekat. Miopia atau rabun jauh dapat dikoreksi dengan menggunakan lensa cekung atau lensa minus, sedangkan hipermetropia atau rabun dekat dapat dikoreksi dengan menggunakan lensa cembung atau lensa plus. Gangguan bola mata ini banyak dialami oleh para lansia. Umumnya pada umur 45 tahun, mata kita mulai mengalami keadaan yang disebut dengan presbiopia, di mana mata susah mempertahankan fokus bayangan yang jelas atau susah berakomodasi pada jarak dekat, lebih jelas terlihat pada jarak yang agak jauh, atau sesudah dibantu dengan memakai kacamata. Misalnya sewaktu kita membaca. Keadaan ini disebabkan karena berkurangnya kelenturan atau elastisitas dari lensa
dan mulai melemahnya musculus ciliaris yang berperan mengontrol fokus dari lensa akibat proses penuaan. Jika bayangan benda tidak dapat diterima dengan normal, walaupun sudah menggunakan bantuan lensa, maka inilah yang disebut dengan kondisi blind atau tunanetra. Sama halnya dengan jika kita melihat dengan mata tertutup, pada saat itu tidak ada bayangan benda atau objek yang dapat disampaikan saraf optik kepada otak. Seperti juga pada katarak, di mana terjadi kekeruhan pada lensa. Jika kekeruhan cukup parah, bayangan tidak dapat diteruskan ke retina. Selanjutnya, gangguan pada mata ini biasa disebut dengan strabismus atau heterotropia. Ketika mata kita dalam keadaan normal, bila melihat sebuah objek, garis pandang kedua mata kita akan langsung tertuju pada objek yang dilihat. Sedangkan pada strabismus atau heterotropia, terjadi apabila adanya ketidakseimbangan kerja otot-otot ekstraokuler, maka arah pandangan salah satu mata tidak searah dengan mata sebelahnya. Salah satu mata tertuju ke objek, sedangkan mata sebelahnya tertuju ke arah lain, yang mengakibatkan penderita mengalami diplopia pandangan ganda atau double. Kadang strabismus terjadi sementara atau sebentar. Keadaan ini disebut dengan intermittent strabismus. Strabismus juga dapat terjadi suatu saat pada mata kiri, pada saat lain terjadi pada mata kanan secara bergantian. Keadaan ini disebut dengan alternating strabismus. Seperti yang dapat kita lihat di gambar, mesotropia menunjukkan ke arah dalam atau ke arah hidung, exotropia ke arah luar, hipotropia ke arah atas, dan hipotropia ke arah bawah atau kombinasi. Sekian video singkat dari kami mengenai sistem penglihatan mulai dari bagian mata, bagaimana cara kita melihat dan kelainan-kelainan pada mata. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye-bye.